Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KTA 208 dan pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan evaluasi tengah semester untuk mata kuliah komputasi awan. Pada tugas ini, kami diminta untuk melakukan containerization terhadap teknologi yang digunakan pada proyek tugas akhir menggunakan Docker. Proses ini mencakup pembuatan Docker file, pengaturan network dan volume, serta menjalankan fungsi komputasi di dalam kontainer yang telah dibuat. Proyek tugas akhir kami berfokus pada pengembangan aplikasi pengelolaan wakaf berbasis web. Dalam presentasi ini, kami akan menampilkan salah satu penerapan komputasi yang kami implementasikan pada tugas ETS komputasi awan ini, yaitu fitur log activity. Selanjutnya ada anggota kelompok dari kota 208 ini, yaitu yang pertama saya sendiri, Syira Hoirunisa dengan NIM 221511104. Lalu ada rekan saya yaitu Agista Diva Briliani dengan NIM 221511038. Lalu selanjutnya ada Reno Sebastian Nugraha dengan NIM 221511062. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan proses build Docker file dan menjalankan API proyek kami di Postman. Selanjutnya, untuk demo Dockerfile dan API akan dijelaskan oleh saya, Agista Diva Briliani, dengan NIM 2211038. Jadi, yang pertama itu melakukan build, di mana Docker Compose App build ini untuk membangun image Docker berdasarkan instruksi yang sebelumnya sudah kami buat di Dockerfile, yang mana memang nantinya akan menjadi tahapan awal untuk menjalankan suatu kontainernya. Nah, setelah melakukan compose build, di bawahnya itu akan muncul daftar atau list log, di mana kita tidak bisa langsung melakukan perintah atau mengetik perintah di dalamnya sebelum kita menghentikannya menggunakan Ctrl+C seperti ini. Namun, di sini masalahnya adalah kontainer untuk Nginx server, Postgre, dan Laravel sendiri akan ikut terhentikan gitu, ke stop sendiri. Maka dari itu, kami menggunakan perintah docker compose app minde, dimana ini tuh akan menjalankannya secara background gitu, jadi bisa langsung sambil melakukan perintah lain. Nah, setelah melakukan perintah tersebut, selanjutnya itu masuk ke dalam terminal di dalam kontainernya dengan perintah docker compose exec app bash. Nah, di sini tuh langsung kita bisa melakukan PHP artisan secara langsung. Pertama itu untuk melakukan migrasinya, PHP artisan migrate. Setelah melakukan migrate itu melakukan artisan db seed untuk seedernya. Nah, setelah melakukan migrate dan melakukan seed, kami coba untuk menggunakan portnya di browser. Dan jika terkoneksi, itu berarti akan mengeluarkan message API berjalan normal. Nah, awalnya, jadi mengapa kami menggunakan localhost 8080? Jadi awalnya itu API Laravel berjalan di dalam kontainer Docker pada port yang default dari Laravelnya itu sendiri, yaitu 9000. Tapi itu hanya untuk internal kontainernya saja gitu, supaya bisa diakses di luar, di browser ataupun di Postman. Kita mapping portnya lewat docker compose.yml itu yang telah kami buat sebelumnya. Jadinya portnya jadi 80.80.2.80, di mana memakai Nginx untuk serve Laravelnya. Selanjutnya untuk pengecekan di Postman-nya, itu pertama kami memang harus melakukan login terlebih dahulu, karena nantinya di komputasi atau fungsi yang akan kami pakai itu menggunakan authorization dari token dan autoken. Nah, jadi kami harus melakukan login terlebih dahulu. Juga untuk portnya juga disesuaikan menggunakan port dari Nginx, yaitu 8080. Jika berhasil, akan menampilkan JSON data dari user. Jika berhasil, lanjut untuk ke komputasinya. Jadi di sini
Kami menggunakan params. Kenapa? Karena untuk memudahkan melakukan filter atau pencarian pencarian data, dan karena log activity ini request-nya menggunakan get, jadi lebih baik menggunakan params untuk mempermudah. Cara kerjanya itu user ID. Nah, user ID-nya ini disesuaikan dengan user ID yang tadi setelah melakukan login, yaitu sebagai Bitgar Wakaf. Itu disesuaikan user ID-nya untuk mengetahui log activity apa saja yang telah dilakukan oleh Bitgar Wakaf. Misalnya di sini ingin mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Bitgar terhadap tanah. Jika berhasil, maka akan muncul list log di mana pelakunya atau usernya itu Bitgar, dan apa saja yang telah dilakukan Bitgar seperti create ataupun update terhadap tanah wakaf. Dan jika ingin melihat apa yang dilakukan user, yaitu Bitgar, terhadap sertifikat juga sama. Nah, model ID di sini itu berfungsi untuk mengetahui apa saja aktivitas yang dilakukan di suatu tanah atau suatu sertifikat tertentu. Jadi berdasarkan ID-nya, log activity berdasarkan ID. Misalnya mengambil yang model type-nya itu tanah, maka model ID-nya dimasukkan ke value-nya. Seperti ini. Maka yang tertampil itu yang hanya model ID-nya sesuai dengan yang ada di value. Atau dengan kata lain, yang tertampil hanya log activity yang ada di satu ID tertentu yang telah kita inputkan di value model ID-nya. Mungkin cukup sekian demo Dockerfile dan API yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya itu mengenai proyek tugas akhir kami. Pada proyek tugas akhir ini, kami mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu pengelolaan tanah wakaf di lingkungan PC Peris Banjaran. Aplikasi ini dibuat karena selama ini proses pencatatan data tanah wakaf masih manual, tidak terpusat, dan seringkali tidak jelas status legalitas maupun pemanfaatannya. Pada aplikasi ini akan mencatat 3 dokumen penting legalitas tanah wakaf, yaitu BASTW, AIW, dan sertifikat wakaf beserta status tahapannya. Selain itu, kami juga menambahkan fitur untuk mendokumentasikan pemanfaatan tanah. Misalnya, apakah digunakan untuk masjid, sekolah, atau lahan pemakaman. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan pemetaan geospasial. Jadi, pengguna bisa melihat bentuk dan lokasi tanah langsung di peta. Harapannya, aplikasi ini bisa membuat pengelolaan wakaf lebih transparan, tertib, dan memudahkan para pengurus dalam pengambilan keputusan. Lalu, di sini saya akan menjelaskan terkait komputasi yang diterapkan. Komputasi yang diterapkan dalam tugas ETS komputasi awan ini adalah fitur log activity. Fitur ini berfungsi sebagai sistem pencatatan otomatis yang merekam seluruh aktivitas pengguna terhadap data yang ada di dalam aplikasi. Setiap perubahan yang dilakukan seperti penambahan, pengeditan, atau penghapusan data akan terdokumentasi secara real-time dalam log tersebut. Pencatatan aktivitas ini dilakukan berdasarkan peran pengguna, seperti pimpinan jamaah, bidang garapan wakaf, maupun pimpinan cabang. Dengan adanya log activity, seluruh riwayat perubahan dapat ditelusuri sehingga meningkatkan aspek transparansi, akuntabilitas, serta keamanan data dalam pengelolaan informasi wakaf. Fitur ini juga memudahkan proses audit internal dan pemantauan kinerja masing-masing peran dalam aplikasi. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan di mana saya akan menjelaskan tentang kode log activity-nya. Sebelumnya, di sini pada sistem kami kita menggunakan pendekatan observer pattern di Laravel, di mana ia akan mencatat semua aktivitas penting yang terjadi pada dua entitas utama, yaitu pada sertifikat dan juga pada tanah. Tujuannya itu untuk mencatat siapa yang melakukan apa, terhadap data apa, dan kapan hal itu terjadi. Jadi, ketika melakukan perubahan create, update, ataupun delete terhadap data apapun itu terkait data sertifikat dan data tanah itu akan terekam. Sehingga observer telah didaftarkan secara otomatis menangkap peristiwa tersebut. Observer ini kemudian mencatat aktivitas ke dalam tabel activity log.
Contohnya itu ketika seorang pengguna membuat data certificate baru, observer akan menyimpan. Nah, fitur utama yang kita gunakan pada tugas besar kali ini itu adalah mengambil data menggunakan query, mengambil data dari tabel activity log menggunakan query. Controller pada bagian ini itu bagaimana sistem mengambil data log dari database secara fleksibel dan efisien. Oke, yang pertama itu kita membuat sebuah query dasar untuk model activity log, di mana query ini kita langsung menyertai relasi dari user agar data pengguna tidak diambil satu persatu atau menyebabkan n+1 query, lalu hasil log diurutkan berdasarkan waktu pembuatan dari yang terbaru ke yang lama secara descending. Selanjutnya kita membuat filter dinamis berdasarkan permintaan. Permintaan query dasar dibuat, kita memberikan opsi untuk melakukan filtering dinamis berdasarkan parameter yang dikirim dari frontend atau API request. Ada beberapa filter yang disediakan, yaitu yang pertama ada model type untuk menyaring jenis data, misalkan data tanah atau data sertifikat. Yang kedua itu ada model ID, ini untuk menyaring berdasarkan ID data tertentu. Kemudian ada user ID untuk menyaring log berdasarkan siapa yang melakukan aksi. Kemudian ada action, action ini untuk menyaring berdasarkan jenis aksi seperti create, update, atau delete. Yang kemudian untuk model type-nya sendiri ada proses normalisasi, misalkan jika user hanya mengirim tanah, sistem akan otomatis mengubahnya menjadi app/model/tanah sesuai dengan format namespace di database. Oke, untuk eksekusi dan transformasi data, setelah semua filter diterapkan, query dijalankan menggunakan get, sehingga seluruh hasil akan diambil dalam satu hasil eksekusi. Nama model diubah dari full namespace menjadi nama singkat, seperti tanah atau sertifikat. Waktu dan tanggal diformat menjadi lebih manusiawi, agar lebih mudah dibaca. Field change yang awalnya berupa JSON string, kita ubah juga menjadi array, dan nama pengguna yang ditampilkan itu bukan hanya ID. Oke. Selanjutnya, hal menarik yang ditemukan pada saat melakukan atau mengerjakan tugas besar ETS komputasi awan itu yang pertama pada konfigurasi Nginx-nya. Jadi kami dapat mengetahui bahwa melakukan konfigurasi di dalam Docker Compose itu seperti menggunakan Nginx itu nantinya tidak usah menjalankan PHP Artisan Serve lagi. Selanjutnya itu dalam perintah docker compose up build dan compose up minde, di mana pada saat melakukan build tidak bisa melakukan perintah pada terminal. Harus di stop menggunakan Ctrl C terlebih dahulu yang menyebabkan beberapa kontainernya ikut ke stop. Sehingga kami menggunakan compose up minde untuk dijalankan di background. Yang ketiga itu menggunakan Dockerfile. Jadi kami bisa membuat kontainer tanpa harus menginstal satu-satu seperti PHP-nya, komposernya, DB-nya, atau network yang lainnya, atau service-nya manual gitu. Juga bersifat portable, bisa dipakai di server manapun. Yang terakhir itu mengetahui cara sharing file antar kontainer via volume. Jadi tanpa volume, Nginx itu tidak dapat bisa melihat file dari app karena mereka punya file sistem sendiri. Kontainer di sini itu Nginx dan app. Mungkin selanjutnya untuk saran pengembangan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk saran pengembangan selanjutnya itu yang pertama mungkin bisa menambahkan pagination pada log. Masalah saat ini tuh semua log diambil sekaligus, query get langsung all, yang bisa sangat berat jika data log sudah ribuan. Sehingga saran kami itu gunakan pagination agar beban server dan frontend lebih ringan. Lalu untuk proses transformasi, saat ini proses transformasi data dilakukan langsung di controller. Sarannya itu gunakan Laravel resource untuk memisahkan logika transformasi. Kemudian itu tambahkan fitur pencarian seperti keyword search agar memudahkan admin mencari log berdasarkan teks tertentu di kolom change, user, ataupun model ID. Saran pengembangan lainnya itu jika aplikasi kita nanti akan digunakan oleh pengguna secara nyata, itu production, maka perlu memisahkan cara kerja dan pengaturan dari lingkungan pengembangan atau development. Dengan memisahkan file INC, kita bisa dengan mudah berpindah antar mode tanpa harus mengedit file yang sama. Cukup dengan mengganti nama atau mengatur script Docker Compose untuk memilih INC yang tepat. Baik, mungkin segitu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.